Ya. Makasih, Pak. Ya. Ya, oke. Itu ya. Jadi untuk apa ini super elevasi, maka di elemen horizontal maka butuh yang namanya penentuan super elevasi dan juga panjang pencapaiannya atau LS. Tadi ya, panjang E atau super elevasi atau LS atau panjang pencapaiannya tadi, panjang lengkung spiralnya tadi bisa dilihat di tabel atau dihitung. Nah, ini ya. Kenapa kok kita itu perlu merencanakan lengkung ya atau tikungan? Karena ini ada gaya sentrifugal ini. Ya, gaya sentrifugal itu menyebabkan kendaraan atau apapun yang bergerak ya, kemudian dia memutar gitu ya. Itu dia akan ada yang namanya gaya terlempar keluar ya. Itu kita sebut sebagai gaya sentrifugal. Nah, supaya gaya yang keluar tadi itu bisa diimbangi, maka harus ada yang gaya ke dalam. Nah, yang bisa mengimbangi gaya ke dalam itu berapa besarannya? Nah, besarannya ini kita bisa rumuskan. F itu sama dengan M dikalikan V kuadrat dibagi dengan R. Atau sama dengan G, beratnya kendaraan, dibagi gravitasi, kalikan V kuadrat kali bagi R. Di mana M itu adalah massa benda, G itu berat kendaraan, G kecil itu gaya gravitasi, A itu adalah percepatan sentrifugalnya, V itu kecepatan kendaraannya, R jari-jari lintasannya. Jadi lintasannya. Kemarin sudah saya terangkan juga bagaimana orang yang melempar cakram atau lempar apa ini, ya seperti cakram gitu ya, tapi balok cakram ini apa istilahnya. Nah, semakin besar gitu ya kecepatannya, maka cakramnya atau lembingnya atau apa itu dia bisa semakin jauh dia lontarkan kan gitu ya. Nah, gaya sentrifugal tadi kalau tanpa kemiringan ya, ketika lewat di tikungan, bayangkan seperti kendaraan dia lewat di tikungan, lewat dia di belokan begitu. Nah, di situ tidak ada kemiringan jalan, maksudnya jalannya datar. Maka yang menahan kendaraan ini tidak sampai keluar gitu ya, terlempar keluar, itu adalah apa? Gaya F ini. Ya, gaya F ini. F itu apa? F itu adalah gaya geseknya. Ya, gaya gesek roda ban dengan permukaan jalan. Hanya diterapkan pada persimpangan untuk kecepatan yang rendah. Jadi kalau misalnya di persimpangan dengan kecepatan yang rendah, maka yang menahan dari kendaraan ini supaya tidak terlempar keluar ketika melewati tikungan di simpang itu adalah gaya gesek dari roda dengan ban. Roda atau ban tadi dengan perkerasan jalan. Ya, besarnya ini F itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan G kalikan dengan R. Rumus awalnya kan Fs. Fs itu ini ya. Adalah sama dengan F dikalikan dengan N. N itu sama dengan G. Ya. Kondisi seimbang. Maka Fs itu sama dengan G dibagi dengan G dikalikan V kuadrat per R. Kan tadi ada sentrifugal itu ya. Maka ini kondisi seimbangnya kan harus begitu. Nah, karena F dikalikan dengan G, ini F kalikan N, ya sama dengan G, sehingga F itu sendiri adalah V kuadrat dibagi R dikalikan dengan seper G, kan gitu, ya, atau rumusnya ini. Oke. Nah, kalau dia di lokasi itu tanpa gesekan, tapi hanya kemiringannya saja, ya. Jadi kemiringan saja yang dia berpengaruh, maka kondisi seimbangnya adalah G sinus alfa yang di sini ya. Itu sama dengan G dibagi dengan G kalikan V kuadrat per R kosinus alfa. Kosinus alfa. Di mana G ini ya sinus alfa kosinus alfa ya. Maka
tangen alfa itu sinus alfa yang tangen kosinus alfa kan, tangen alfa itu adalah V kuadrat dibagi dengan G kalikan R. Atau tangen alfa itu sama dengan E, skor elevasi. Sehingga skor elevasi itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi G kalikan R. Sama seperti F tadi ya, V kuadrat bagi G kalikan R. Nah, untuk lengkung horizontal, ya gaya sentrifugalnya dengan gesekan tadi dan juga dengan kemiringan, maka yang terjadi di sini G sinus alfa ditambah Fs sama dengan G per G ya kalikan V kuadrat per R kosinus alfa ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ini dikalikan dengan super kosinus alfa, maka yang ada adalah sinus kosinus alfa ditambah ini bla 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 ketemu E plus F itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan G kalikan 1 minus F kalikan E. Ya, di mana E plus F sama dengan 1 minus F kalikan E sama dengan V kuadrat kalikan G. Di mana 1 minus F kalikan E itu sama dengan 0. Sehingga sama dengan per 1. Berarti E plus F sama dengan V kuadrat dikalikan dengan dibagi dengan G kalikan R. Gitu ya. Ini rumus umumnya. Jadi rumus umumnya itu untuk kondisi di tikungan dengan ada super elevasi dan juga gaya gesek dari kendaraan itu sama dengan V E plus F sama dengan V kuadrat dibagi dengan G plus kalikan R. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya lanjutkan ya. Nah, gaya sentrifugal dengan gesekan tadi, jika V-nya itu dalam kilometer per jam dan G-nya itu adalah 9,81 meter per detik kuadrat, R-nya adalah meter, maka E plus F itu sama dengan V kuadrat dibagi 127 kali R. Jadi kalau G-nya tadi dalam meter per detik, kemudian V-nya itu kamu masukkan dalam kilometer per jam satuannya, ya, dan R itu dalam satuan meter, maka E plus F sama dengan V kuadrat dibagi dengan 127 kali R. Itu untuk kondisi di mana satuan untuk V-nya itu sudah kilometer per jam, R-nya dalam satuan meter. Sehingga kalau misalnya berapa sih sebenarnya desain R kita, gitu ya, atau jari-jarinya, maka kita ambil bahwa kondisi R itu adalah RR minimum. Ya. Jadi kalau mendesain itu kan harus dari kondisi yang kecil dulu, ya. Yang terkecil adalah R minimumnya. Berapa R minimum? R minimum itu terjadi ketika E-nya maksimum dan F-nya maksimum. Atau R itu sama dengan V kuadrat dibagi 127 kalikan E plus F. Karena kita mencari R-nya itu minimum, maka E-nya harus dan F-nya harus maksimum. Begitu. Nah, rumusnya untuk menentukan R minimum itu adalah V kuadrat dibagi 127 kalikan E plus F maksimum. Jadi rumus ini penting, R minimum itu karena akan digunakan terus di dalam perencanaan untuk lengkung. Jadi untuk tikungan kita harus tentukan dulu R minimumnya. Berarti bagaimana cara menentukan R minimumnya? Tergantung apa? Tergantung apa? E dan F. E dan F. Terus apa lagi? Kecepatan Pak. per jam. Benar. Jadi kecepatan dari rencana jalan kita, kecepatan dari V design kita berapa? Tergantung dari apa? Kalau V design itu tergantung dari kelas fungsi jalan. Ya. Kalau misalnya jalannya jalan tol, berarti kecepatannya berapa V desainnya? 100. Berarti R minimumnya bisa ditentukan 100 kuadrat dibagi 127. E maksimumnya berapa? Kalau jalan luar kota, jalan tol itu bisa luar kota ya, itu 10% maksimumnya. Ditambah F max tergantung V-nya tadi. Kalau V-nya lebih dari 80 km per jam, itu ada rumusnya. Nah ini nanti. Loh,
Oh, oh diam. Nanti ada rumusnya. Jadi Emax-nya itu sudah bisa diketahui. Emax itu ada dua nilainya. Emax itu ada dua. Emax itu ya Emax itu ada dua, ya. Jadi ada Emax itu ada dua, ada 8%, ada 10%. Jadi Emax itu bisa nilainya 10%, bisa nilainya 8%. Ya. Kemudian Fmax-nya. Fmax itu ada rumusnya sebenarnya. Bentar. Fmax itu rumusnya ini ya, sorry loh. Astagfirullahaladzim. Enggak kelihatan. F itu ada rumusnya ini ya. F itu tergantung kecepatannya ya. Fmax-nya itu ya. Jadi dia lebih dari 80 km per jam ini minus 0,0125 V ditambah 0,24. Oke? Ya. Gitu ya. Jadi tergantung tadi kecepatannya berapa. Kita masukkan aja sehingga nanti ketemu R minimumnya berapa. Kalau 100 km per jam, R minimum berapa dan seterusnya. Gitu, ada pertanyaan? Tidak usah ditulis ini ya, di bawah sudah ada keterangan. R itu adalah jari-jari lengkungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman, Pak. Oke. Siap. Nah, jadi kalau Anda bingung terkait dengan super elevasi kok opo sih? Panganan opo gitu ya. Makanan apa super elevasi itu kok ada aja. Ono wae kan gitu ya. Nah, super elevasi itu gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya jalan itu kan dia crown-nya itu ya apa dia bentuknya itu kan seperti gini ya. Jadi ini E normal. Kemudian dia masuk. Nah, ini dia miring ya. Miringnya itu di lokasi di mana? Ketika dia mau masuk LS, mau masuk lengkung peralihan ya. Yang di sini datar. Jadi ini nanti dia ini akan naik. Kemudian di situ dia datar. Kemudian datar dia terus sampai LS-nya selesai, panjang LS-nya berapa nanti dihitung gitu ya. Baru dia miring, enggak miring normal lagi, miringnya sudah miring super elevasinya tadi dengan kondisi maksimum adalah 10% untuk jalan luar kota, sedangkan untuk jalan dalam kota, perkotaan 8% maksimum. Ya, ini super elevasi, kemudian dia balik lagi di sini, datar, normal. Jadi ada panjang spiralnya, ya. Gitu. Nah, tadi ya, kalau kita merencanakan jalan itu ada apa panjang dari LS atau peralihan, ketika kita berkendara, pegang setir, kalau pas belok begitu, dia tidak langsung jet gitu, dia tidak langsung. Jadi dia beloknya itu apa itu smooth gitu ya, atau dia tidak terasa kalau belok, ya. Semakin panjang LS-nya semakin bagus kan gitu. Tapi ya tidak boleh terlalu panjang juga. Maksudnya harus ada perencanaannya sehingga merencanakan tikungan itu dia benar-benar sesuai dengan kondisi lahan yang ada di sekitar situ, ya. Nah, itu fungsinya LS gitu. Jadi kalau misalnya ya dari normal gini ya 2%, kemudian tiba-tiba langsung 8% misal gitu. Kan dia langsung gitu ya, maaf itu apa ya? Langsung bisa godek-godek gitu ya. Kalau misalnya kendaraan bisa beda gini-gini ya. Ya, dengan kecepatan yang tadi yang besar tadi.
gitu ya. Nah itu kalau orang enggak kuat bisa ujungnya nanti hoi hoi gitu ya. Apa itu? Ya masuk angin ya. Sampai sana langsung muntah-muntah ya. Enggak kuat. Dan itu yang biasanya digunakan di mana? Biasanya itu tempat roll coaster ya. Nah, seperti ini ya. Ini sumbu putarnya untuk super elevasi. Super elevasi itu bisa dia sumbu putarnya adalah di tengah ya, seperti ini, atau dia pada satu sisi gitu ya. Jadi kalau di sini ada galian dan timbunan. Ini timbunan, ini galian. Ya. Ini misalnya jalannya yang terang ini yang tebel itu adalah jalan ketika dia normal, kemudian dia baru ini miring kan gitu ya, jalan itu miring, atau dia bentuknya seperti ini. Nah ini normal, kemudian dia ada timbunan yang banyak di situ. Kalau di sana diperkirakan akan terjadi banjir, misalnya sering terjadi banjir, maka dia harus nimbun begitu ya. Nah gitu. Nah kalau ini banyak, ini kan banyak galian, ini galian ya. Nah, atau yang di mana itu, ini kondisi kalau ada median, di tengahnya ada median. Ya, di sini ada mediannya. Oke. Nah, tadi untuk super elevasi tadi, nilai super elevasi itu kita bisa tentukan dari tabel yang ada di sini. Ini tabel dalam kota ya. Ada 4 tabel ya, 4 tabel yang bisa digunakan, tapi sebenarnya 2 tabel. Tergantung dari perencanaan kita. Kita bisa pakai ASTO atau Bina Marga. Kalau kita pakai ASTO, maka yang E-nya ya ini sesuai dengan sini. Tabel ini ya. Yang satu ini juga ada tabel dalam kota juga dengan maksimum 8% untuk Bina Marga. Luar kota ASTO dan luar kota Bina Marga. Kita bisa pakai yang mana? Boleh diantaranya, salah satunya. Maksudnya saya salah duanya ya. Apakah kita pakai ASTO atau pakai Bina Marga? Kalau kita pakai ASTO ya ASTO terus. Entah dalam kota, entah luar kota ya ASTO. Tapi kalau kita pakai Bina Marga ya Bina Marga. Entah itu dalam kota ataupun luar kota. Nah, cara membacanya begini, tabel ini ya. Jadi pertama kita tentukan dulu R minimum tadi. Tadi kan sudah ketemu ya, R minimum itu rumusnya apa tadi? V kuadrat per berapa tadi ya? 127 dikali E max ditambah F max, Pak. Jadi R minimum sama dengan apa mau? V kuadrat dibagi 127 E max plus F max, ya kan gitu ya. Nah, E max, F max kan bisa tahu. Ya ini tadi, kalau misalnya jalannya apa? Jalan dalam kota. Dalam kota berarti 8%. E-nya masukkan 8%. V-nya berapa? Kan nanti ketemu F max-nya ya. Kalau dia dalam F-nya kurang dari 80 km per jam, itu bagaimana? Kalau lebih dari 80 km bagaimana? Nah, kalau tadi kan, nah ini ya. Kalau tadi kan ini, Pak kalau 80 bagaimana? Ya satu boleh. Bisa yang ini atau yang di situ silakan rumusnya. Kalau 80 km per jam kalau V desain. Tapi kalau kurang, misalnya kecepatan berapa? 60 km per jam ya berarti pakai rumus yang di sini. Tapi kalau misalnya pakai jalan tol misalnya 100 km, ya pakai yang di bawah ini rumusnya gitu ya. Nah, nanti akan ketemu berapa R minimum. Nah, ketika tahu besarnya R minimum, maka kita cek di sini berapa R minimum. Misal, ketemu R minimumnya itu 300, misal gitu. Berarti 300 berarti namanya minimum, berarti harus lebih besar dari R minimum toh. Berarti misalnya 300, berarti berapa kamu? 318 yang pakai R-nya. Berarti R-nya 318. Berarti 318 di sini berapa V-mu? V kecepatannya itu. Misalnya kalau misalnya kita V desain kita itu katakanlah tadi berapa?
60 misalnya gitu ya, 60 km per jam, 318, 60 km per jam, berarti ini 60 km, E-nya itu adalah, sumber elevasinya adalah 0,053, artinya 5,3% kemiringannya itu. Ya. Kemudian LS-nya berapa? 40 meter. LS-nya 40 meter. Ya, paham ya? Nah, terus Pak, kalau misalnya ini di sini bagaimana? Misalnya ketemunya itu 550 misal gitu. Kan harus di sini misal gitu ya. Ini 573 misal kita gitu. 573 berarti di sini kan 0,025. 0,025 ininya LS-nya 30 karena ini kurang dari 3%, ini dianggap bahwa ini full circle. Jadi yang di atas ini, lengkung yang di atas ini adalah lengkung untuk full circle. Jadi batasnya ini adalah batas untuk full circle. Ya. Batasnya adalah nilai E-nya itu harus di atas 30. 3%, di atas 3%. Ya. Kalau kurang dari 3% berarti dia full circle. Nanti bisa pakai panjang full circle. Ya, ini nanti aja. Yang penting cara menggunakan tabel ini bisa ya. Jadi ditentukan dulu R minimumnya, kemudian dicari di sini kamu pakai yang mana, ya. Kemudian dicari V-mu itu V desainnya berapa, sehingga nanti ketemu E dan LS, nggak E dan LS. Oke? Oke, Pak. Ya. Silakan mau tanya. D itu apa ya Pak yang di pinggir sebelah kiri? Oh, nomor bukan. Apa itu? Ini Iya, adalah Pak. derajat lengkung. Nanti saya akan terangkan. Baik, Tapi yang Pak. penting ini dulu. Nilai R itu korelasinya ke D. Ya, nilai R itu atau D itu bisa ditentukan dari nilai R, atau sebaliknya ya, nilai R itu bisa ditentukan dari nilai D. D itu derajat lengkung. Jadi misalnya begini. Nah, ini ada R, ini ada D gitu. Ya, derajat lengkungnya. Nah, ini ada panjang busur. Ini 25 meter. Nah, nanti kenapa kok 25 meter? Nah, itu nanti akan saya terang. Ya. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan. Di bawah ada keterangan. LN itu adalah lereng jalan normal. Diasumsikan bahwa E-nya itu 2%. Lereng jalan normal 2%. Ya. Kemudian lereng keluar diputar sehingga perkerasan mendapat sumber elevasi 2%. Jadi kalau seperti ini LN. LN itu artinya ya wis normal. Jalan itu kalau misalnya R-nya itu besar gitu ya, besar sekali. Maka seperti jalan biasa, seperti jalan lurus biasa, normal. Jadi begini gitu. Seakan-akan enggak ada tikungan gitu. Ya, kalau R-nya besar. Ya. Kemudian kalau R-nya besar itu kan R-nya jadi gini. Ya, ini satunya begini. Misal begini. Ya. Ini katakanlah ini 25 meter atau 20 meter. Nah, ini R, ini D. Ya. Kalau R-nya besar, R-nya itu besar sekali. Ya, besar, misal gitu ya. Maka yang terjadi di sini itu semakin begini. Nah, jalan itu kayak aneh, nggak ada tikungannya. Kalau gini, enggak bingung. Ya. Tapi kalau begitu ini R-nya itu besar, misalnya sampai ke sana ya, kita besar sekali R-nya itu ya. Maka ini dia akan menjadi begini. Nah, seakan-akan begitu. Ya. Terus semakin kecil, R-nya semakin kecil misalnya gitu ya.
Ya, ini D. Nah, ini juga semakin gini. Ya. Berarti apa? Semakin besar R, D-nya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil. Semakin besar. Sebaliknya, ya kebalikannya ya. Kalau jadi hubungannya D sama R itu semakin kecil R-nya, maka D-nya semakin besar. Kalau R-nya besar, D-nya semakin kecil. Ya, D-nya semakin kecil. Jadi ini panjang busurnya itu kira-kira begitu nanti. Ya. Ya, itu D, nilai D. Kemudian ada nilai R. Yang intinya D dan R itu berhubungan lah, gitu ya ceritanya. Nah, di lereng ini ya, di apa? Di lengkung yang seperti ini lengkung normal. Jadi kalau misalnya ini dia R-nya besar sekali, ya seperti jalan lurus, ya nggak ada lengkungnya, paham ya? Seperti jalan lurus, ya seperti yang biru ini loh, dia jalan lurus. Seperti misalnya tak terhingga, itu jalan lurus, ya. Nah kalau LP ini, maka di lokasi tikungan itu dia miringnya miring normal, miring 2%. Ya, LP ini. Oke. Nah, LS itu lengkung peralihannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk jalan luar kota. Sama Asto dan juga Bina Marga luar kota ya. Oke. Jalan 4 lajur dan 6 lajur. Untuk jalan 4 lajur, maka LS tadi, yang tabel tadi, itu jalannya adalah untuk jalan 2 lajur. 2 lajur 2 arah. Nah, kalau misal jalannya itu 4 lajur, dikalikan LS-nya dengan 1,5. Kalau 6 lajur, dikalikan 2. Ya, gitu ya. Kalau 8 lajur bagaimana, Pak? Dikalikan 2,5 kan gitu. Nah, untuk jalan kereta api, E-nya itu diganti. Ini kalau untuk kereta api ya. Kalau kereta api itu peninggiannya tadi elevasi itu ada rumusnya H. H itu sama dengan 5,95 kalikan VR kuadrat bagi R. VR kecepatan rencananya, tergantung kelas dari jalan kereta apimu. Ya, VR-nya tadi. LH itu adalah lengkung sama kalau LS. Kalau di mana itu kalau di jalan namanya LS. Kalau di kereta LH. Rumusnya 0,01 kalikan H dikalikan dengan VR. Oke, itu adalah perumusan untuk geometrik jalan kereta api. Nah, sekarang ini lengkung horizontalnya tikungan. Idealnya lengkung horizontal itu sebenarnya spiral, circle, spiral. Full circle itu bukan sebenarnya bukan lengkung ideal ya, tapi dia lengkung yang paling mudah dilakukan dihitung dan juga dilakukan. Karena tanpa ada spiral. Untuk tikungan spiral, circle, spiral ya seperti ini modelnya. Jadi ini kalau kemarin kan kita menghitung delta ya, delta itu ini, yang ini ya. Nah kemudian di setiap delta atau setiap PI ya, point of intersection-nya itu kita harus merencanakan tikungan ya, merencanakan tikungan. Idealnya adalah kita merencanakan jenis tikungan spiral, circle, spiral. Ya, ada beberapa jenis ya tikungan tadi ya, ada 3. Ada spiral, circle, spiral atau SCS, ada full circle atau FC, ada spiral, spiral atau SS, kita sebut SS gitu ya. Ya, jadi yang kita rencanakan yang awal itu harus spiral, circle, spiral dulu. Kemudian nilai dari tikungan spiral, circle, spiral itu nilai E-nya itu harus lebih besar dari 3%. E itu apa sih? E itu adalah super elevasi tadi itu. Nilai super elevasi itu harus lebih dari 3%. Maka kita bisa merencanakan spiral, circle, spiral. Kalau kurang dari 3% bagaimana? Nah, kalau kurang dari 3% kita merencanakannya pakai full circle.
Ya ini, ya full circle. Jadi syarat pertamanya adalah nilai E-nya. Nah, nilai E itu bisa tahu kalau kita tahu apa tadi? Apa tadi? Nilai apa di sini? Misalnya ini. Nilai R-nya, R minimumnya berapa, ya toh? Kemudian R desain kita berapa? Ya, kita tentukan R minimum, kemudian kita tentukan R desain kita berapa, pakai berapa. Kemudian kalau misalnya kita tadi ya, R minimum ketemu 300, ya kita pakai 318 yang ada di sini. Atau kalau misalnya kita nggak pakai tabel ini, ya kita pakai perhitungan. Kita hitung ada perhitungannya. Jadi kita bisa hitung nilai E dan LS-nya. Berarti E-nya ini, LS-nya ini. Ya, gitu ya. Jadi nilai atau merencanakan spiral, circle spiral itu kalau nilai E-nya pasti lebih dari 3%. Nah, kemudian kenapa kok harus kita hitung semua ini? Ya, theta S. Ini semua harus dihitung. Ini semua harus ditentukan. Berapa theta S-nya? Theta S itu ini. Rumusnya bagaimana? 90 kali LS dibagi pi R. Loh, no LS ada R. Berarti kan kita harus tahu LS-nya atau R-nya. Maka penting untuk menentukan E dan LS-nya tadi. Ya. LC. LC rumusnya dari mana? Delta minus 2 theta S. Theta S itu kan LS tadi ya. Dikalikan pi R. Ya. LC itu apa? LC itu panjang busur dari lengkung circle. Ya, atau ya lengkung circle-nya itu LC. P itu apa? P itu ini. P itu jarak dari mana itu? Dari R ini. Theta S itu kan, jadi delta itu ini. Itu kalau misalnya digambarkan di sini delta itu. Yang ini. Nah, kemudian ke sini ada theta S. Theta S ini R. Nah, kemudian P itu di sini. Ya, P itu di situ. LS kuadrat dibagi dengan 6R minus R kalikan 1 minus kosinus theta S. Ya. Kemudian ada LS. LS sendiri dari tabel tadi ya. LS dari tabel. Kemudian ada theta, ada TS. TS itu bagaimana menentukan TS-nya? Jarak TS itu adalah R ditambah P tangan seper delta plus K. Jadi dari sini PI ini diukur ke sini itu TS. Nah, kemudian dari TS ini atau kita bisa menghitung XS dan juga apa XS dan K ya. K itu berapa? K itu ini. LS dikurangi LS pangkat 3 bagi 40 R kuadrat minus R kalikan sinus theta S. Oke. Ya. XS, YS. YS itu ini. Ya. YS. YS mana YS? YS itu yang ini ya. Nah, pertanyaannya, terus kok harus dihitung semua itu loh, kenapa? Ini dalam rangka nanti memudahkan Anda menggambar. Menggambar di entah itu di AutoCAD ataupun yang lain. Ya. Contoh begini. Kalau kita itu sudah ketemu ini PI-nya ya, kita tarik garis PI ya. Kemudian kita ketemu deltanya, maka kita harus menentukan berapa lokasi untuk R-nya. Iya kan? R-nya di mana? R-nya itu adalah kira-kira ini. Jaraknya E. Jadi kalau misalnya ini ada sudut begini, kemudian ini dibagi 2, itu E, jarak E. Di situ ke bawah. Ya. Jadi ke bawah itu E. Nah, E itu lokasi di lokasi LC-nya ya. Kita tentukan R-nya di sini. Ya, R-nya diketahui, kemudian berapa LC-nya? LC-nya tahu misal gitu ya. LC-nya tahu berapa misal. Di sini ada LC-nya ya, panjang busurnya. Ya, kita gunakan panjang busur dari 2 titik atau 3 titik. Atau ini ada R, kita buat circle-nya dulu toh, ya circle-nya dibuat dulu. Nah, di sini di lokasi yang untuk delta
ini ditarik ke bawah, ini adalah delta, maka di lokasi itu perpotongannya itu adalah jadi kita trim, ini di trim, ya ketemu LC. Nah, terus LS-nya, spiralnya adalah dari 3 titik, ya. Kita tentukan dulu TS-nya ini berapa jaraknya. Misalnya di sini, kita tempatkan di sini. Ini TS ada delta, ada di sini ada SC, ya, kemudian ada P ini ya. Berarti 3 titik. 3 titiknya dari mana? Titik ini 1, titik yang di sini 2. Nah, titik yang di sini 2 itu, yang kedua itu adalah 1/4 P. Kurang lebih 1/4 P. Satunya adalah di titik SC. Maka itu kita tentukan untuk mendapatkan panjang spiralnya atau panjang LS-nya di gambar begitu. Ya, di gambar kita. Baru nanti bisa tergambar LS sama LC, LS dan seterusnya gitu. Ya. Betul? Mau tanya, Pak. Tadi yang titik kedua kan di 1/4 P apa ya? Ya, kurang lebih Buat LS. 1/4 P. Itu berarti 1/4 P dari bawahnya ini, Pak? Iya, dari bawahnya itu benar. Oke, Pak. Dari bawah itu. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai panjang LS, panjang spiral itu adalah dari 3 titik. Ya kan? Kita kalau menggambarkan kan bisa banyak caranya ya. Bisa pakai sudut dan seterusnya apa gitu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi intinya semua yang di sini itu harus dihitung atau ditentukan dulu. Ya, sehingga nanti memudahkan kita untuk menggambar. Nah, ini diagram super elevasinya. Ya, ini diagram super elevasinya. Jadi ini maksudnya gimana sih? Ini jalan. Jadi mata kita itu di sini ya. Mata kita itu ada di sampingnya jalan itu. Kita melihat jalan itu ke arah memanjangnya ini. Jadi misalnya kita itu berdiri gitu ya. Nah, kita melihat ke sana gitu ya. Melihat jalan ini ke arah ya ke situlah ya. Pandangan kita itu loh. Ini wujudnya itu melihat itu. Ya, kita berada di sisi pinggir jalan, itu melihat jalan. Nah, di sini yang itu adalah punggung jalannya. Punggung jalan itu yang mana? Ini loh punggung jalan itu. Nah, ini loh. Punggung jalan itu yang itu. Bisa bayangkan nggak? Rek? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini punggung jalannya. Ini punggung jalannya. Ya, ini yang punggung jalan itu yang di atas itu. Ya. Nah, di lokasi yang di sini, ya, di lokasi yang di sini, yang di misalnya ya, misal di lokasi yang di sini, misalnya gitu ya, maka jalan itu bentuknya begini. Itu jalan itu bentuknya begini, Mas ya. Nah, masih ada punggungannya, ya. Ketika di lokasi yang di sini, di LS ini, yang di sini, ya, itu bentuknya sudah begini. Bentuknya itu kira-kira sudah miring 2% semua, 2% semua. Ini masih jalannya itu bentuknya begini. Kemudian ini begini. Kalau yang di sini ini sudah begini misalnya gitu. Yang di sini ini bentuknya begini semua gitu. Ini E ya, ini E, ini 2% misalnya gitu. Kemudian yang di sini 0, ini 2, ini 2, ini 2. Kalau yang di Bina Marga, ini kan yang ini yang di atas itu kan yang Asto. Kalau yang Bina Marga itu ketika dia LS masuk LS itu dia masih, jadi ini sudah LS itu berarti sudah mulai muter ya. Mulai spiral itu mulai belok gitu ya. Nah, di sini ini masih belum. Jadi kalau Asto jauh sebelumnya itu sudah mulai, Baru kalau sudah mulai masuk LS ini sudah miring. Nah, kalau di Bina Marga enggak. Di lokasi ini itu, di lokasi yang LS-nya ini, Pak Bina Marga ya, yang di sini, ini masih begini. Nah, masih begini. Nah, begitu. Tapi kalau di Asto
pas di LS-nya ini, pas di LS ini sudah gini, tapi kalau pas di Bina Marga ini masih miring gitu. Ya. Loh Pak, berarti lebih aman yang mana? Jadi kalau melihat seperti ini, mestinya lebih aman yang di ASTU. Karena ketika dia sudah belok, ya garis sentrifugalnya itu sudah sudah benar-benar dipengaruhi oleh miringnya jalan tadi itu, sudah dia aman gitu ya. Tapi kalau di Bina Marga itu masih miring ke situ, pas belok itu masih miring ke mana? Ke arah ininya gitu ya, sebaliknya, bukan pas beloknya. Paham ya? Ini masih normal gitu ya. Yang di sini itu masih normal. Ini coba lihat. Ya, LS pas di LS itu dia ini sudah 0,2%. Tapi kalau di Bina Marga ini masih 2%. Baru pas di tengahnya LS itu baru dia sudah 0,2%. Di sini baru total 2%, baru di sini semuanya. Nah, E kalikan 0,5W ini ya. 0,W itu apa? W itu lebar jalannya semua. Ya. Jadi ini harus panjangnya LS, LC, LS ini harus skala kan gitu ya. Skala, ini harus skala. Nah, kemudian kalau untuk full circle, kalau full circle nilai E-nya itu kalau sudah dihitung ketemu E-nya itu apa? Lebih besar dari atau kurang dari 3%. Maka itu kita pakai lengkung untuk full circle dihitung TC, E, dan LC. Rumusnya ini. Ya. Diagram 10 elevasinya ini. Ya. Dihitung 2/3 LS, ASTO. Ya. Jadi kalau full circle kan tidak ada LS-nya. Tapi itu ada LS-nya. Nah, besarnya LS itu berapa? Ya, besarnya LS itu ya dari nilai yang misalnya kita tadi ketemunya berapa? Misalnya ya ini yang contoh ya. Misal ketemu yang kan di atas itu kan yang full circle ya. Ketemu misalnya 0,026 misalnya gitu ya. LS-nya ketemu 45. Ya, berarti LS ini 45 itu untuk full circle ya. Full circle-nya berapa? Berarti totalnya ini 45. Kalau misalnya 1/3, 4 kali 45 berapa? 1/3 kali 45 berapa? Gitu ya, menentukan ini diagramnya. Jadi pertama kalau mau menggambar diagram super elevasi itu harus ditentukan dulu punggungannya jalan. Ya, terus habis punggungan jalan digambarkan garis yang di sini yang ini. Ya, garis itu adalah nilainya EN, E normalnya dikalikan 0,5W. Ya, jaraknya ini adalah EN dikalikan 0,5W. Ya. Nah, kemudian yang di sini berapa? Atau yang di sini pertama ini ya, kemudian ditentukan apa LS-nya, jaraknya tuh LS, LC. Nah, kemudian digambarkan LS di situ, LC di situ. Nah, titik di sini ya, dengan titik yang di situ. Nah, besarnya ini tadi yang merah itu adalah E dikalikan 0,5W. Jadi pertama gambarnya gimana? Pertama gambarnya adalah punggungan dulu. Baru garis yang hijau sama titik-titik ini, baru kemudian yang merah ini, garis yang merah itu. Nah, garis yang merah di atas itu adalah E dikalikan 0,5W. Ya, kemudian sama juga jaraknya ini. Jadi pertama itu menggambar yang di sini dulu. Di sini dulu. Kedua di sini. Ya. Ketiga yang di situ. Ya. Kemudian ditentukan ininya. Jaraknya. Wes, nah dari sini ke sini dihubungkan, cret. Dari sini ke sini dihubungkan, cret. Ketemu nanti kan, yang ini sama ini. Ya. Nah, terus yang ini kan jaraknya sudah ada ya tadi ya. Nah, kemudian yang di sini ya. Kemudian yang di sini sampai di sini ini dihubungkan, ceret gitu ya. Nah, ini dihubungkan. Nah, wis ketemu gambarnya. Ya, gambarnya untuk yang ASTO. Nah, kalau Bina Marga sama caranya. Ya, dengan tadi dicari dulu yang ini, kemudian yang itu ditentukan dulu, kemudian jarak-jaraknya ini ditentukan, caranya menggambarnya ya.
Ini yang untuk diagram supernovasi yang SCS dulu. Kalau ada ininya, ini nanti Anda kalau pas mengerjakan tugas baru ngerti ya. Kalau sekarang mungkin oke lah, ngerti sih bayang-bayang dulu ya. Karena belum bisa menggambarkan secara pasti ya. Oke. Wes. Kalau fungsikal ini ya, diagram supernovasinya ini. Aturannya dipakai ini. Ya, kalau tadi LS, di sini tidak ada LS, tapi 2/3 LS, 1/3 LS. Kalau binario marga 3/4, 1/4 LS ya. Kemudian spiral-spiral. Nah, spiral-spiral itu kalau nilai LS-nya ini, nilai LS-nya itu bukan LS ya, nilai LC-nya itu kurang dari 20. Jadi kalau ini tadi kan nilai E-nya kurang dari 3%, ya. Kalau SS itu kan tidak ada spiralnya, maka nilai tidak ada circle-nya, ya. Kalau nilai circle-nya kurang dari 20 meter, maka dianggap dia lingkungan spiral-spiral, ya. Lingkungan spiral-spiral. Jadi seperti ini. LS-nya berapa? Ya LS-nya dihitung, ya, atau ditentukan dari tabel tadi, ya. Nanti ketemu LC, ya kan pertama kan dihitung pakai yang ini dulu, ya. Jadi nilainya itu berapa nilai E-nya kan gitu. Kalau nilai E-nya itu awalnya adalah sudah kurang dari 3%, pakai full circle. Tapi kalau misal nilainya itu lebih besar dari 3%, masih bisa SCS atau spiral. Dilihat apa? Dilihat nilai LC-nya. Nilai LC ini berapa nilainya? Kalau nilai LC ini kurang dari 20 meter, maka yang di sini dipakai spiral-spiral. Ya, berkait spiral-spiral. Oke. LS-nya dari tabel, kemudian dihitung TTA dan seterusnya, ini untuk mendapatkan gambar ini. Nah, diagram supernovasinya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau aman sudah selesai untuk lengkung horizontal, tapi untuk yang LS dengan tabel. Untuk LS yang perhitungan nanti hari Rabu, insya Allah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.